تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati Sahibul Bait wa Sahibul Hajah, Bapak Ayong beserta keluarga, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ustadz Irawan yang hadir bersama kita malam hari ini, Bapak-bapak jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, terutama Ananda tercinta yaitu Ananda Bima, semoga apa yang menjadi harapan orang tuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memenuhi undangan Bapak Ayong dalam rangka tasyakuran khitan dan akikah. Kita doakan Ananda Bima menjadi anak yang soleh, berkah. Jika beliau punya harta diberkahi, jika kelak punya anak-anaknya diberkahi, jika punya kedudukannya diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Acara kita malam hari ini yaitu acara tasyakuran. Tasyakuran sebenarnya bahasa Arab yang diindonesiakan. Banyak bahasa Arab yang diadopsi kemudian menjadi bahasa Indonesia. Salamatan itu bahasa Arab, diringkas oleh orang Jawa menjadi selamatan. Apalagi tasyakuran, dari kata tasyakkara yatasyakkaru tasyakkuran, kemudian disebut dengan tasyakuran. Jemaah rahimakumullah. Kalau kita merujuk kamus bahasa Indonesia, tasyakuran itu adalah mengundang orang-orang untuk makan-makan dalam rangka mensyukuri sebuah keberhasilan atau sebuah kenikmatan. Maka inti tasyakuran itu adalah makan-makan, Bapak-bapak. Makanya tidak sah sebuah tasyakuran itu kalau tidak ada makan-makan. Ini ada nggih Pak Ayong? Ada ya, alhamdulillah. Kemudian kalau kita melihat dari sisi agama, tasyakuran itu dari kata syukur. Jemaah rahimakumullah. Syukur bahasa kasarnya adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin tidak bersyukur kepada Allah, karena nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat amat banyak. Bahkan kalau kita merenung tentang nikmat Allah, kita tidak akan kurang-kurangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar jika Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sedang sholat malam, beliau menangis sampai dadanya basah. Mulai dari awal sholat malam sampai masuk waktu subuh. Kemudian istri beliau yang bernama Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada apa dengan engkau? Bukankah dosa-dosa engkau telah diampuni oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang?"
Jadi seakan-akan tangisan Nabi itu seperti tangisan orang yang baru melakukan dosa besar, jemaah rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW menjawab, afalan akuna abdan syakura. Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Ternyata Nabi menangis karena membayangkan betapa banyak nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bayangkan bapak-bapak, mulai dari awal kita bangun tidur sampai detik ini, sudah berapa banyak nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya. Jadi kalau kita membayangkan nikmat Allah, air mata ini akan menetes, jemaah rahimakumullah. Ya. Cuman terkadang kita baru bersyukur kepada Allah ketika kita mendapatkan nikmat yang kita inginkan. Padahal nikmat yang sudah ada dan sudah kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, itu sudah menjadi nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri kepada Allah. Jemaah rahimakumullah, dengan bersyukur kepada Allah, maka Allah akan ridha kepada kita. Wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian bersyukur, Allah ridha, Allah senang kepada kalian. Kalau panjenengan memberikan sesuatu kepada seseorang, lalu orang yang diberi itu tidak mengucapkan terima kasih, maka sedikit banyak panjenengan akan kecewa. Demikian pula dengan Allah. Walaupun Allah tidak butuh kepada syukurnya kita, karena ketika kita bersyukur, sebenarnya syukur itu kembali kepada diri kita. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Ustaz Irawan tadi, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya bersyukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi walaupun Allah tidak butuh kepada syukur kita, tetapi ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah tidak ridha, Allah tidak senang, Allah kecewa kepada kita sebagai seorang hamba. Kemudian dengan bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah nikmat itu kepada kalian. Kalau panjenengan mensyukuri nikmat istri, maka istrinya akan ditambah. Ustadz, sampai sekarang kok belum ditambah-tambah? Berarti belum mensyukuri nikmat istri, jemaah rahimakumullah. Makanya kalau panjenengan pengen tambah istri, kuncinya apa? Yang ada disyukuri dulu, maka Allah akan menambah. Ya. Lalu bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ulama menyebutkan syukur itu harus muncul dari 3 unsur. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, yaitu hati mengakui bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena hasil kerja keras kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan karena kita bekerja. Jadi yang mendatangkan rezeki kepada kita itu bukanlah pekerjaan kita, jemaah rahimakumullah. Buktinya ada orang yang tidak bekerja, dia terkapar di atas kasur, tapi dia dapat rezeki. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang sakit, nggak mikir, nggak kerja, tapi ada orang datang memberikan buah, ada orang datang memberikan uang, ada orang datang memberikan makanan. Walaupun yang makan sebenarnya bukan yang sakit, tapi yang menjaga. Ya. Memang saya heran kadang kepada manusia itu. Ketika sakit, apa aja ditawarin. Mau rawon, mau pecel ditawarin. Tapi ketika sehat nggak ditawarin. Nah, inilah kehidupan dunia, jemaah rahimakumullah.
Itu bukti bahwa tanpa bekerja seseorang bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ketika kita mendapatkan nikmat, cara bersyukur yang pertama yaitu asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati. Ketika hati kita mengakui bahwa nikmat itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan bahagia seperti apapun nikmat itu diberikan kepada kita. Karena yang kita lihat bukan nikmatnya, tetapi yang kita lihat adalah siapa yang memberikan nikmat. Jamaah rahimakumullah. Seperti apapun kondisi anak kita, seperti apapun kondisi Mas Bima yang sudah dikhitan dan sudah diakikahkan oleh ayahnya, nah maka ketika ayahnya melihat bahwa yang memberikan, yang mendatangkan, yang menganugerahkan anak ini adalah Allah, maka niscaya ayahnya akan bangga dengan kehadiran anak tersebut. Nah, maka pandai-pandailah melihat siapa yang memberikan nikmat kepada kita, sehingga kita akan selalu bangga dan selalu bahagia dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seumur-umur bapak-bapak tidak pernah mencela makanan. Dikatakan dalam hadis Al-Bukhari, ma'aban nabiyyu ta'aman qattun. Nabi itu tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau mau, maka beliau makan. Jika beliau tidak mau, maka beliau tinggalkan tanpa mencela. Kita hidup sudah berapa tahun bapak-bapak, dan sudah berapa kali kita mencela makanan. Bahkan di kesempatan yang lain, jemaah rahimakumullah, ketika Nabi bertanya kepada istrinya. Jadi Nabi biasanya habis subuh zikir dulu, setelah zikir muncul waktu syuruk, Nabi sholat 2 rakaat, kemudian Nabi pulang. Ketika Nabi SAW pulang, Nabi tanya kepada istrinya, wahai istriku, adakah makanan untuk kita hari ini? Kata istrinya, ya Rasulullah, tidak ada. Maka Nabi menjawab, fa'idzan ana shaim. Kalau begitu aku puasa. Jadi Nabi ini benar-benar tidak merepotkan istrinya. Ya, Nabi benar-benar tidak merepotkan istrinya. Makanya istri Nabi itu 12, ibu-ibu, bapak-bapak jemaah rahimakumullah. 12 istrinya, testimoninya semuanya sama. Mereka tidak pernah dimarahi oleh Nabi, tidak pernah dibentak oleh Nabi, dan tidak pernah direpotkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 12. Kalau istrinya 1, testimoninya baik, itu biasa. Ini 12 istrinya semua testimoninya baik. Jemaah rahimakumullah. Ketika Nabi bertanya makanan kepada istrinya, adakah makanan untuk kita hari ini? Ketika istrinya menjawab tidak ada, apa jawaban Nabi? Fa'idzan ana shaim. Kalau begitu aku puasa. Beda dengan kita jemaah rahimakumullah. Kalau kita tanya ada makanan, kata istri kita enggak ada, kita jawab apa? Fa'idzan ana ghafur. Ya kan? Fa'idzan ana ghafur. Kalau begitu aku ghafur, ya. Kemudian ketika istrinya menjawab, ya Rasulullah, kita ada makanan hari ini, tapi hanya lauk yang berupa cuka. Cuka itu bapak-bapak lauk yang paling tidak enak, karena itu lauk disandarkan kepada orang miskin. Tapi perhatikan respon Nabi ketika istrinya menjawab, ya Rasulullah, kita hanya punya cuka untuk hari ini. Cuka biasanya digunakan oleh orang Arab bapak-bapak untuk melembutkan roti. Apa respon Nabi? Kata Nabi, ni'mal udum al-khalla. Ni'mal udum al-khalla. Seenak-enaknya lauk adalah cuka. Padahal cuka itu lauk yang paling tidak enak. Tapi Nabi merubah mindset istrinya. Nabi menghibur dirinya. Nabi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa semua nikmat yang didatangkan oleh Allah adalah nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa. Maka Nabi memuji makanan itu walaupun sederhana. Kata Nabi, ni'mal udum al-khalla.
senikmat-nikmatnya lauk adalah cuka. Inilah orang kalau bersyukur bil qalbi, dengan hati, jemaah rahimakumullah. Jadi hatinya tidak fokus kepada nikmat yang diberikan oleh Allah, tetapi fokus kepada siapa yang mendatangkan nikmat tersebut. Kemudian yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Ulama menyebut syukur ini sebagai syukur sunnah, Bapak Ibu. Asyukru bil lisan, syukur dengan lisan, yaitu dengan menyebut alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya, man akalal akla fayahmaduhullahu ta'ala. Siapa, innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akalal akla fayahmaduhullahu ta'ala. Allah itu senang kepada seorang hamba apabila dia makan, lalu selesai makan dia menyebut nama Allah, alhamdulillah. Kenapa nyebut nama Allah? Karena yang mendatangkan makanan kepada kita Allah. Yang kedua, kita bisa makan juga karena pertolongan Allah. Betapa banyak orang ingin makan tapi dia nggak bisa makan, dia orang yang Allah. Kita bisa menelan, itu nikmat dari Allah. Kemudian selesai makan kita kenyang, jemaah rahimakumullah, nikmat dari Allah. Makanya selesai makan kita sebut nama Allah, alhamdulillah. Ada seorang kiai, bapak-bapak, masih sugeng, masih hidup beliau, ya, jemaah rahimakumullah. Itu kalau duduk nggak ada yang dibicarakan, ya, beliau mengeluarkan kalimat yang lirih. Ternyata ketika betul-betul didengarkan, kalimat yang beliau ucapkan adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Subhanallah. Beda kan dengan kita. Kalau kita duduk nggak ada yang dibicarakan, main apa? Main HP. Jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian ada seorang santri tanya, wahai guru, kenapa panjenengan suka mengucapkan alhamdulillah? Apa kata beliau? Allah itu tidak pernah putus memberikan nikmat kepada kita. Masa iya kita berhenti untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Banyak-banyak sebut alhamdulillah. Bahkan ada seorang ulama, jemaah rahimakumullah, ketika dapat musibah pun beliau menyebut alhamdulillah sampai 4 kali. Bayangkan, biasanya orang dapat nikmat baru nyebut alhamdulillah. Ini enggak, dapat musibah masih nyebut alhamdulillah sampai 4 kali. Ditanya oleh seseorang, wahai syekh, wahai imam, kenapa ketika Anda mendapatkan musibah justru Anda menyebutkan kalimat alhamdulillah sampai 4 kali? Bukankah musibah ini menyusahkan hati Anda? Apa kata ulama itu? Aku menyebut alhamdulillah yang pertama karena Allah sebenarnya punya musibah yang lebih besar daripada musibah yang menimpa aku, tapi Allah tidak menurunkannya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mikir panjang, jemaah rahimakumullah, kita akan selalu menyebut alhamdulillah. Panjenengan diserempet mobilnya atau diserempet sepeda motornya, itu kalau mikir panjang nyebut apa? Alhamdulillah. Motornya saja yang diserempet, orangnya bodoh. Kalaupun motornya hancur, panjenengan masih selamat, masih alhamdulillah. Karena ada musibah yang lebih besar daripada itu. Tidak hanya motornya yang hancur, tapi orangnya juga hancur, jemaah rahimakumullah. Ketika panjenengan ditinggal wafat oleh istri panjenengan, nyebut apa? Alhamdulillah. Kenapa? Karena ada orang yang diuji oleh Allah, tidak hanya istrinya yang meninggal, tapi anaknya juga meninggal, ibunya juga meninggal, ayahnya juga meninggal karena kecelakaan. Maka ketika kita mikir panjang saat istri kita meninggal, nyebut alhamdulillah, tapi jangan banter-banter, ya.
Maka ulama itu mengatakan, aku nyebut alhamdulillah karena sebenarnya Allah punya musibah yang lebih besar daripada ini, tapi Allah tidak turunkan. Alhamdulillah. Yang kedua, aku nyebut alhamdulillah karena Allah memberikan kesabaran kepadaku di saat banyak manusia tidak sabar ketika mendapatkan musibah. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, aku menyebut alhamdulillah karena dengan musibah ini Allah akan menghapus dosaku dan Allah akan menaikkan derajatku. Alhamdulillah. Kemudian yang keempat, aku menyebut alhamdulillah karena musibah ini hanya dalam urusan dunia, bukan dalam urusan agama. Ternyata bagi orang-orang soleh, jemaah rahimakumullah, musibah terbesar itu adalah musibah agama. Malas ngaji, tidak sholat, tidak bisa khusyuk, tidak semangat untuk berbuat kebaikan, itu bagi orang soleh adalah musibah. Sehingga ketika mereka hanya mendapatkan musibah dunia dan tidak mendapatkan musibah agama, mereka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berpikir panjang tentang kehidupan ini, kita tidak akan kurang-kurang untuk menyebut kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang terakhir, jemaah rahimakumullah, cara bersyukur kepada Allah yaitu asyukru bil arkan, syukur dengan perbuatan. Ini kata ulama, syukur wajib. Syukur wajib yaitu menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan nikmat harta kepada kita supaya kita bisa bersedekah. Allah memberikan nikmat mata kepada kita supaya kita bisa memandang kebesaran Allah. Allah memberikan nikmat tangan kepada kita supaya kita bisa menolong orang lain. Itulah hakikat bersyukur yang sesungguhnya. Syukur dengan perbuatan, kata ulama, yang paling kecil, yang paling minimal adalah dengan sholat. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, artinya orang yang tidak sholat itu ibarat orang yang masuk ke warung, makan, setelah itu dia pulang tanpa membayar. Maka orang yang tidak sholat adalah orang yang tidak tahu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, minimal bersyukur itu dengan sholat. Panjenengan boleh menjadi apapun silakan, yang penting sholat. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendoakan dirinya dan anak keturunannya, enggak minta yang banyak-banyak bapak-bapak, cuma minta satu, ya Allah jadikan aku dan anak keturunanku ahli sholat, itu aja. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nah, maka bersyukur dengan perbuatan, minimal kita melaksanakan ibadah sholat. Kemudian jemaah rahimakumullah, agar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kuncinya dua. Yang pertama, lihatlah orang yang di bawah kita dalam urusan dunia. Niscaya hati kita akan tergerak untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belum punya sepeda motor, lihatlah orang yang belum atau tidak punya kaki, jemaah rahimakumullah, sehingga ketika kita melihat dia, kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita belum punya rumah atau kita masih ngontrak misalnya, masih sewa rumah, lihatlah orang yang hidupnya tidur di tepi jalan, dia tidak punya rumah, dia tidak punya tempat tinggal, dia tidak mampu untuk sewa rumah. Dengan begitu kita akan bersyukur kepada Allah SWT. Pandai-pandai membandingkan hidup kita ini dengan hidup orang yang lebih susah dibandingkan kita, sehingga cara berpikir seperti itu yang menuntun kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kunci agar kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yaitu pikirkan untungnya, jangan pikirkan ruginya. Kalau kita mikirin untung, bapak-bapak, hati kita akan tergerak untuk
bersyukur. Kita ini kan susah bersyukur karena yang kita pikirkan itu yang negatif, yang rugi-rugi, ya, yang menyusahkan hati. Padahal yang menyenangkan hati jauh lebih banyak dibandingkan yang menyusahkan hati kita, jamaah rahimakumullah. Ada kisah menarik tentang cara berpikir yang salah sehingga dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Jadi ada seorang ibu punya 2 anak laki-laki. Anak yang pertama jual jas hujan. Anak yang kedua jualan es, bapak-bapak. Nah, ibu ini setiap hari nangis. Kalau musim hujan dia nangis karena mikirin anaknya yang jualan es. Ketika musim panas dia nangis juga karena mikirin anaknya yang jualan jas hujan. Coba kalau dia ketika musim hujan dia berpikir anaknya yang jual jas hujan, kemudian dia berkata, alhamdulillah ya Rabb, insya Allah anakku yang jual jas hujan akan laku dagangannya. Dengan begitu dia akan bersyukur kepada Allah. Ketika musim panas dia ingat anaknya yang jual es, kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu dia akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, kita harus banyak memikirkan yang positif, memikirkan untungnya daripada ruginya, sehingga termotivasi, tergerak hati kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk bersyukur kepadamu, berzikir kepadamu, dan beribadah yang terbaik kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk menjadi hamba yang bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin.